Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, semoga semuanya sehat, bersemangat dalam karunia Tuhan. Semua orang pernah merasa gagal, entah itu hal yang kecil maupun hal yang besar, serius, dan kegagalan itu wajar. Hanya saja, ada orang juga yang mengatakan tidak ada kegagalan. Yang ada adalah sukses yang tertunda, atau yang ada adalah belum berhasil. Maka dengan pola pikir seperti itu, kita juga bisa mengatakan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang belum mengerti atau belum pintar. Tidak ada orang yang buruk, jelek. Yang ada barangkali orang yang belum baik, orang yang belum cakep misalnya, ya kan? Atau tidak ada orang yang sungguh-sungguh berdosa. Perspektif yang tadi saya sampaikan itu bisa mengatakan, oh, ini orang belum suci, belum kudus. Jadi ketika kita gagal, itu artinya kita masih dalam proses untuk berhasil. Ketika kita tidak lulus, itu proses bagi kita untuk lebih berhasil. Ketika nilai kita itu hanya 5, itu adalah proses bagi kita untuk menuju nilai 8, 9, atau bahkan 10. Jadi itu semua ada jalannya, ada prosesnya. Maka Yesus pernah mengajarkan bagaimana kita bertanggung jawab dengan talenta hidup kita. Setiap pengikutnya diajak untuk melihat apa yang baik dalam diri kita, lalu dikembangkan. Nah, itulah sikap tanggung jawab. Kalau kita berhenti pada titik tertentu lalu merasa puas dan hidup tanpa pertumbuhan, tanpa usaha, maka selesai. Kita tidak mengikuti perintah Tuhan, atau kita tidak mengikuti ajakan Tuhan, ajarannya. Karena kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, tetapi kita malas, kita tidak melaksanakan, kita tidak mengembangkan diri. Karenanya ya, Tuhan misalnya mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan segenap tenagamu, dengan segenap pikiranmu. Yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan melihat bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki cinta pada diri sendiri, dan itu adalah talenta. Karena kalau kita memiliki cinta, maka kita bisa mengembangkan cinta kasih kita bagi orang lain, bagi Tuhan. Kalau tidak, tidak mungkin, ya kan? Bahwasanya kita tidak mengembangkan cinta, maka kita lalu menjadi kurang bertanggung jawab. Maka Tuhan mengatakan hukum cinta kasih seperti itu, karena Dia tahu bahwa setiap manusia memiliki cinta. Jadi tidak ada sebetulnya alasan untuk mengatakan, wah, saya menyerah, saya cukup saja, saya tidak bisa. Yang ada adalah belum waktunya, belum saatnya. Mungkin saja kita punya impian yang keliru sehingga kita tidak memiliki kekuatan yang mewujudkan apa yang kita impikan. Ya, saya bermimpi menjadi pilot, tapi matematika saya buruk, tidak cocok ya. Saya bermimpi menjadi misalnya pembalap. Saya naik mobil saja nggak berani ngebut, apalagi jadi tidak ada talenta yang mendukung impian. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita akan menjadi frustrasi, kita akan menjadi patah hati,
lalu kita tidak bisa berusaha lagi. Oleh karena itu, kenali diri dan mengembangkan apa yang kita miliki, apa yang menjadi talenta kita. Kenali, lalu kembangkan. Nah, tidak ada alasan untuk menyudahi usaha kita kalau kita mengenal diri dengan baik. Pasti ada cara lain, pasti ada cara yang membuat kita itu maju. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, ada lagunya. Kita semua bekerja di ladangnya Tuhan dengan peran kita masing-masing. Namun begitu jangan lupa bahwa setiap keberhasilan adalah juga anugerah. Ada peran Allah bekerja di dalamnya. Jadi kerjasama kita dengan Tuhan harus selalu terpelihara. Jalannya bukanlah selalu sesuai dengan jalan yang kita bayangkan. Karena itu perlu sabar dan tawakal. Berusaha terus menerus, sedikit demi sedikit, lewat jalan ini, jalan itu, jalan lain. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tidak mudah dimengerti. Ada lagunya juga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, gitu ya. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi lebih mencintai, lebih bersemangat, lebih suci, lebih bermanfaat bagi orang lain, lebih punya uang. Boleh, kalau memang itu talenta kita. Karena yang tidak punya talenta dan mau banyak uang, lalu korupsi, nah itu tidak mengembangkan diri. Karenanya, mari kita berusaha untuk menjadi lebih. Anda tahu ini? Nah, patung Santo Yusuf tidur. Ketika Santo Yusuf tidur, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia ditunjukkan jalan oleh Allah untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus. Santo Yusuf mengikuti Tuhan, waktunya Tuhan. Santo Yusuf tidak tergesa-gesa, tetapi ia berusaha tanpa henti demi keselamatan sang putra. Semoga kita semua juga bisa mengikuti teladan Santo Yusuf. Semangat dan sehat. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami selalu hidup, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.